Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Andi. Hari ini kita akan melanjutkan tentang materi kita sebelumnya, yaitu fungsi kuadrat atau parabola. Materi yang akan kita bahas pada hari ini ada dua. Yang pertama hubungan garis dengan parabola. Kemudian nanti kita akan membahas bagaimana menyusun persamaan fungsi kuadrat atau persamaan parabola jika diketahui gambar, jika diketahui ciri dan sebagainya nanti, atau diketahui puncak, sumbu simetri, bagaimana menyusun persamaan fungsi kuadratnya. Oke, yang pertama kita bahas dulu hubungan garis dengan parabola. Jadi kita miliki parabola dengan persamaan y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dengan syarat a-nya tidak 0. Kemudian sebuah garis y sama dengan px tambah q. Lalu bagaimana mengetahui hubungan mereka ini? Cara mengetahui hubungan garis dengan parabola adalah dengan cara substitusi y garis ini, y sama dengan px tambah q ini, ke parabola ini. Jadi y-nya disamakan gitu ya. Atau kita ganti y pada parabola ini dengan y pada garis ini. Yaitu y sama dengan px tambah q, kita ganti ke y-nya, y dari parabola yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c, berarti ini dia. Ya, y yang ini diganti dengan ini jadi px tambah q sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, bentuk terakhir ini kita susun menjadi persamaan kuadrat baru, kemudian kita cari diskriminannya ya. Kita cari diskriminannya, nilai bedanya, nilai pembedanya. Nah, nilai pembeda atau diskriminan itu adalah b kuadrat kurang 4ac. Nah, baru kita manfaatkan nilai d ini. Pertama, jika nilai D itu positif, maka garis memotong parabola di dua titik. Jadi gambarnya seperti ini, ilustrasinya. Nah, kalau gambar seperti ini berarti dia memotong parabola di dua titik. Garis ini memotong parabola di dua titik, maka itu syaratnya adalah D-nya besar dari 0. Berarti hubungannya adalah garis memotong parabola di dua titik. Kasus keduanya adalah kalau D tadi, diskriminan B kuadrat kurang 4AC tadi itu sama dengan 0. Nah, kalau D sama dengan 0, maka garis menyinggung parabola. Jadi ilustrasinya seperti ini. Dia akan menyinggung parabola, atau sering juga mengatakan ini memotong di satu titik. Tapi ini bukan memotong ya, memang menyinggung. Dia menyinggung parabola di satu titik. Jadi garis y sama dengan px tambah q itu menyinggung parabola y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c di satu titik. Jadi kalau menyinggung itu boleh juga dikatakan sebagai memotong di satu titik, tapi jarang istilah itu digunakan gitu ya. Oke, kasus ketiganya adalah kalau D-nya negatif, diskriminannya tadi itu negatif, maka garis tidak memotong atau tidak menyinggung parabola. Jadi nggak ada hubungan. Jadi tidak ada hubungan antara garis dengan parabola. Ilustrasinya seperti ini. Parabolanya ini, kemudian garis ini. Kalaupun Anda perpanjang parabola ini terus gitu ya, dia tidak akan pernah menyinggung, tidak akan berhubungan dengan garis ini. Garis PX tambah Q. Jadi ada tiga. Caranya tadi adalah kita substitusikan garis ke dalam persamaan parabola, kemudian disusun persamaan kuadrat barunya, dan dicari nilai diskriminannya. Jika D-nya besar dari 0, maka garis memotong parabola di dua titik. Jika D-nya sama dengan 0, garis menyinggung parabola. Kemudian jika D-nya kecil dari 0, maka garis tidak memotong atau tidak menyinggung. Oke, selanjutnya kita akan berikan contoh soalnya gitu ya. Oke, contoh soal yang pertama, kita menyajikan soal ini. Tentukan hubungan garis y sama dengan 10x kurang 3 dengan parabola y sama dengan 2x kuadrat tambah 5x kurang 12. Jadi kita ingin tahu apa hubungan garis ini dengan parabola ini. Oke, kita jawab. Nah, langkah pertamanya tadi adalah kita substitusikan garis ini ke parabola ya. Berarti dapat kita tulis menjadi 2x kuadrat tambah 5x kurang 12 sama dengan, ganti y-nya ini dengan 10x kurang 3. Oke, kita jadikan persamaan kuadrat baru ini 2x kuadrat tetap. Ini 10 ke sini berarti kurang 5x. Ini kurang 9 sama dengan 0. 12 kurang 3. Oke, kita cari nilai D-nya.
Oke, B kuadrat kurang 4AC. B nya negatif 5 kuadrat kurang 4 kali 2 kali negatif 9. Berarti ini 25 tambah ya, negatif tambah jadinya 8 kali 9 72. Oke. Jadi ini kita dapatkan jawabannya adalah 97 ya, 97. Berarti nilai D-nya adalah besar dari 0 atau positif. Besar dari 0. Berarti karena D-nya besar dari 0, kita tahu hubungan parabola dengan garis ini adalah memotong ya. Jadi garis Y sama dengan 10X kurang 3 memotong ya. Memotong parabola Y sama dengan 2X kuadrat tambah 5X kurang 12 di 2 titik. Oke, karena D-nya besar dari 0. Ini nilai D-nya tadi ya. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya bisa dikembangkan. Di manakah letak titik potongnya tersebut? Nah, di manakah letak titik potongnya tersebut? Jadi ini kita tinggal memfaktorkan yang ini. Dapat nanti X1 dan X2. Baru kita masukkan ke salah satu Y-nya. Kita dapatkan Y1 dan Y2. Dan itu merupakan titik potong dari garis dan parabola. Oke, nanti soal itu kita berikan dalam bentuk lain gitu ya. Tapi sampai di sini ini soalnya kita hanya diminta untuk menentukan hubungan garis dengan parabola. Oke, kita lanjutkan soal kedua. Nah, soal kedua kita adalah garis Y sama dengan 2X tambah 1 menyinggung parabola Y sama dengan MX kuadrat tambah M kurang 5X tambah 10, maka nilai M adalah. Nah, ini agak beda. Kalau soal pertama tadi kita diminta mengetahui hubungan garis dengan parabola. Kalau sekarang hubungannya udah tahu, cuman ada konstanta di sini. Ya, konstanta M yang harus kita tentukan. Ya, biasanya soal-soal seperti ini yang sering muncul. Oke, kita jawab. Kita punya garis Y sama dengan 2X tambah 1 dan parabolanya Y sama dengan MX kuadrat tambah M kurang 5X tambah 10. Nah, caranya tadi adalah kita substitusikan garis ini ke sini ya. Kita ganti, berarti 2X tambah 1 sama dengan MX kuadrat tambah M kurang 5X tambah 10. Kita jadikan satu ruas, berarti ini MX kuadrat tambah, berarti 5, berarti M negatif 5, negatif 2, berarti M kurang 7 ya. X tambah 10 kurang 1, 9, sama dengan 0. Nah, kita sudah dapat persamaan kuadrat baru di sini. Nah, kemudian kata-katanya menyinggung ya. Kalau menyinggung berarti D sama dengan 0. Ya udah, kita manfaatkan D sama dengan 0. Berarti D-nya, nilai D kita adalah B kuadrat kurang 4AC sama dengan 0. B-nya berarti M kurang 7 kuadrat kurang 4 kali A-nya sebagai M. C-nya adalah 9 sama dengan 0. Ini dikuadratkan, M kuadrat kurang 7 kali 2 14 M tambah 49 dikurang 4 kali M kali 9 36 ya. 36 M sama dengan 0. Kita susun lagi, M kuadrat kurang berapa nih? 14 4 50 ya, 50 M tambah 4 9 sama dengan 0. Nah, ini kita sudah bisa menentukan nilai M nya. Berarti kita faktorkan, ini M, ini M, berarti nanti dapat M nya
kurang 1 kurang 49 ya. Negatif 1 kali negatif 49 positif 49. Betul. Negatif 1 tambah negatif 49 negatif 50. Berarti dapat M1-nya sama dengan 1 atau M2-nya sama dengan 49. Selesai. Jadi ada dua kemungkinan nilai negatifnya, nilai M-nya yaitu M1 sama dengan 1 dan M2-nya sama dengan 49. Ini contoh dari hubungan garis dengan parabola. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana menyusun persamaan fungsi kuadrat atau persamaan parabola. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana menyusun persamaan fungsi kuadrat atau parabola. Di sini ada 3 kasus yang sering muncul. 3 kasus yang sering muncul itu mampu hendaknya membuat kita merancang persamaan fungsi kuadrat atau parabola. Kasus pertama adalah jika diketahui puncak, jadi ini diketahui puncak parabolanya xp, yp dan melalui satu titik lain x1, y1, maka persamaan yang digunakan kalau puncak diketahui nanti adalah y sama dengan a kali x kurang xp dikuadratkan ditambah yp. Nah, langkah pertamanya dicari dulu nilai a-nya dengan cara mensubstitusi x1, y1 ke sini gitu ya. Diganti ini x dan ini. Dan xp, yp-nya tetap dimasukkan, didapatkan nilai a, maka baru terakhir selesai menyusun dari persamaan fungsi kuadratnya. Kasus kedua, jika diketahui parabola memotong sumbu x di dua titik x1, dan ini x2, dan dia melalui suatu titik lain x, y, maka persamaannya adalah y sama dengan a dikali x kurang x1 dikali x kurang x2. Langkahnya sama, tetap dicari nilai a-nya terlebih dulu ya. Tentukan nilai a terlebih dahulu. Jadi kita harus menentukan nilai a terlebih dahulu dengan cara substitusikan ketiga titik ini ke dalam sini, maka didapatkan nilai a-nya. Selanjutnya, kasus ketiga adalah jika diketahui 3 titik sembarang, maka persamaan parabolanya seperti bentuk umum, y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, ketiga titik tadi itu x1, y1, x2, y2, x3, y3. Jadi 3 titiknya ini nanti bisa saja x1, y1, kemudian x2, y2 dan x3, y3 ini kita substitusikan ke sini. Nah, nanti kita akan mendapatkan sistem persamaan linear 3 variabel ya. Sistem persamaan linear 3 variabel, kemudian kita lakukan eliminasi substitusi atau campuran untuk mencari nilai a, b dan c yang ini. Sehingga nanti terbentuklah fungsi kuadrat atau parabola, persamaan parabola yang kita inginkan. Nah, agar lebih memahirkannya, kita kasih satu contoh soal berikut. Oke, gitu ya. Nah, contoh soalnya disajikan dalam bentuk gambar berikut ini. Perhatikan gambar fungsi kuadrat ini. Ini parabola terbuka ke atas ya. Dia melalui 1, 2, 3 titik. Ya, yang dilaluinya di sini adalah titik potong dengan sumbu x 2 buah di sini dan sebuah titik lain di sini. Oke, kita akan menentukan persamaan parabola di atas sesuai gambar. Jawab. Nah, yang pertama yang diketahui itu adalah titik potong dengan sumbu x ya, titik potong dengan sumbu x, yaitu kita lihat titik koordinatnya adalah 1,0 dan 3,0 dari gambar, dan satu titik lain dan satu titik lain dan titik lain ya, titik lain saja. Titik lain kita sekarang kini 0,3 ya, 0,3. Maka karena yang diketahui itu adalah titik potong dengan sumbu x, maka kita menggunakan persamaannya adalah y sama dengan a x kurang x1 kali x kurang x2. Oke, nah langkah pertamanya kita tentukan nilai a ini. Caranya adalah substitusikan ketiga titik ini ke dalam sini. Pertama ini 0, x-nya 0, y-nya 3 ya, berarti ini 3
A kali X-nya 0 kurang X1 kita sekarang adalah 1. Kemudian X-nya tetap 0 kurang X2 kita adalah 3. Sehingga 3 sama dengan negatif 1, negatif 3 berarti 3A. Nah, dari sini kita dapatkan A sama dengan 1. Dapatkan A1 sehingga kita kembalikan jadinya adalah jadi Y sama dengan 1 kali X kurang 1 kali X kurang 3. Berarti Y sama dengan, ini dapatnya adalah X kuadrat kurang 4X tambah 3. Oke, jadi persamaan fungsi kuadrat kita sesuai gambar ini adalah Y sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 3. Oke, ini tadi materi kita yang berhubungan dengan persamaan fungsi kuadrat atau parabola. Nah, untuk lebih mahirnya kita akan menyajikan satu soal lagi. Nah, soal kedua yang kita berikan di sini adalah tentukan fungsi kuadrat, yaitu persamaannya ya. Tentukan fungsi kuadrat yang melalui titik O 0,0 dan mempunyai puncak min 2, min 1, negatif 2, negatif 1. Jadi kita diminta untuk menentukan rumus fungsi kuadratnya. Kita jawab. Oke. Kalau persamaan fungsi kuadrat melalui puncak tadi kita buat adalah Y sama dengan A kali X kurang XP kuadrat ditambah YP ya. Oke, itu tadi persamaan fungsi kuadrat yang memiliki puncak dan melalui satu titik lain. Di sini puncaknya XP, YP-nya adalah XP, YP dari soal kita itu adalah negatif 2, negatif 1. Kemudian titik lainnya X, Y-nya adalah 0,0 ya, 0,0. Nah, sama dengan tadi kita diminta menentukan rumus fungsinya ini, tentu kita cari nilai A-nya ini dulu ya. Nilai A-nya. Cara mencari nilai A-nya substitusikan saja nilai titik-titik ini diketahui ini ke dalam sini. Berarti X, Y-nya 0. A kita tulis saja A. X-nya adalah 0 kurang X puncaknya berarti negatif 2 kuadrat ditambah negatif 1. Berarti 0 sama dengan A ini 4 tambah negatif 1. Berarti dapat kita tulis negatif 4A sama dengan negatif 1. Berarti A sama dengan 1/4. Oke, kita dapatkan A-nya 1/4. Jadi kita tinggal masukkan saja nilainya adalah Y sama dengan 1/4 kali X dikurang negatif 2 dikuadratkan ditambah negatif 1. Kita tulis ulang lagi 1/4. Ini X tambah 2 kuadrat dikurang 1. Atau boleh kita lebih percantik 1/4 ini X kuadrat tambah 4X tambah 4 dikurang 1. Ini kita dapatkan X kuadrat per 4 ditambah X tambah 1 kurang 1. Sehingga terakhir nanti persamaan kuadratnya adalah X kuadrat per 4 ditambah X. Ini habis ya. Oke, ini persamaan fungsi kuadrat dari soal yang diminta tadi. Jadi fungsi kuadratnya adalah X kuadrat per 4 tambah X. Oke, dengan berakhirnya pembahasan soal kita yang kedua ini, berarti materi tentang fungsi kuadrat atau parabola berakhir juga. Sehingga tinggal tadi kita sudah mulai membahas dari definisi parabola sampai menyusun persamaan parabola atau fungsi kuadrat. Oke lah, jika bermanfaat silahkan di subscribe, like, komen, dan share.
Kita ketemu lagi pada video-video berikutnya.